What's up bro? Di video kali ini, gua bakal ngebahas kasus pembunuhan gadis berusia 18 tahun berinisial PW yang dibunuh oleh kekasih gelapnya sendiri yang berinisial S, 41 tahun. Menurut pengakuannya, tersangka ini merasa sakit hati dan diremehkan setelah PW menolak ajakannya untuk nikah. Bentar. PW 18 tahun, cantik, muda. S 41 tahun bro, jauh banget itu. Kalau menurut gue ya pantas lah PW nggak mau. Orang yang dia cantik, dia pengennya cari pasangan yang ganteng, mapan, kan kayak gitu. Terus apa alasannya PW mau meneruskan hubungan gelap ini, hubungan dengan si tersangka ini, si S ini? Menurut pengakuannya S ini sering membantu perekonomian. Masalah cuan bro, cuan. Dari gadis muda ini minta apa-apa di cover karena si S ini merupakan seorang kontraktor perumahan di Jakarta. Nah itu. Dan pertemuan mereka ini bukan hanya sekali itu bro. Ternyata 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 ini berjalan lancar ya. Dan yang keenam ini mulai ada percekcokan, perselisihan, habis itu pertengkaran, dan jadinya ada tragedi pembunuhan. Ayo, dibahas secara lengkap, tetap di pojok kamar. Seorang gadis berusia 18 tahun berinisial PW ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Cilacap seusai dianiaya sang kekasih seorang kontraktor perumahan bernama Sunanto 41 tahun. Semua ini bermula di aplikasi TokTok. PW dan S saling mengenal di platform media sosial tersebut. Yang awalnya hanya saling follow, saling komentar, dan berlanjut bercakap lewat chat. Tak lama, komunikasi mereka pun berpindah ke aplikasi Wawa. Dan seiring berjalannya waktu, komunikasi keduanya menjadi semakin intens. Mereka berbagi cerita, saling mengirim foto, dan pada akhirnya membahas soal rencana pertemuan. Bulan Oktober 2025, S yang saat itu pulang dari Jakarta menemui PW secara langsung. Pertemuan pertama ini berlangsung di sebuah hotel di kota Cilacap. Dan setelah pertemuan berikutnya pun terjadi. Tercatat, mereka sudah melakukan pertemuan sebanyak 5 kali di hotel yang sama dengan pola 2 minggu sekali saat S pulang kampung. Hubungan ini membuat S semakin terikat. Di mata S, PW bukan hanya sekedar teman online. S merasa punya hak, merasa ingin memiliki PW, dan rasa itulah yang perlahan berubah menjadi sebuah obsesi. (28 November 2025), S kembali menginap di hotel tersebut. Kali ini, dia datang lebih awal. Menurut polisi, S sudah berada di hotel sejak 2 hari sebelum PW datang. Pada tanggal 30 November, sekitar pukul 18.30 WIB, PW datang memenuhi ajakan S. Kamar itu menjadi lokasi pertemuan ke-6 mereka. Dan tak ada yang menyangka bahwa pertemuan ini akan menjadi pertemuan terakhir. Menurut keterangan pihak kepolisian, sebelum kejadian keduanya sempat melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali. Setelah itu, percakapan terjadi dan disinilah titik tragedi dimulai. S dalam pengakuannya berkata bahwa dia sakit hati saat PW menolak ajakannya untuk menikah. Di sini S merasa diremehkan. Dia terpancing emosi karena ucapan PW. Sakit hati, terpancing emosi karena omongan dia, ujar S. Dalam keadaan marah, S kehilangan kendali. PW yang tak sempat melarikan diri menjadi korban kemarahan pelaku.
Ruang hotel itu pun menjadi saksi bisu bagaimana emosi sesaat bisa merenggut nyawa seorang gadis muda. Setelah membunuh PW, S pun panik. Dia tak tahu harus berbuat apa. Dalam keadaan kalut, S mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara meminum cairan anti nyamuk sebanyak 2 botol. Namun, usahanya pun gagal. Di keesokan harinya, saat S siuman, dia meminta kepada resepsionis hotel untuk dipanggilkan pihak kepolisian. Dan di saat kepolisian datang, fakta mencengangkan pun terungkap. S mengakui semua perbuatannya yang telah dia lakukan terhadap PW. Kapolresta Cilacap, Kombes Budi Adi Buwono, menyampaikan bahwa penyidik terus mendalami motif dan kejadian sebenarnya. Motif sementara yang muncul adalah rasa sakit hati dan emosi sesaat. Di sini, penyidik mendalami beberapa hal, diantaranya bagaimana dinamika hubungan keduanya, apakah ada tekanan dari salah satu pihak, dan apakah ada unsur ekonomi. Dan apa yang sebenarnya dikatakan PW yang membuat S menjadi naik hitam. Polisi juga menelusuri rekam jejak komunikasi mereka di Wawa dan di TokTok untuk mengungkap apa yang terjadi sebelum pertemuan terakhir. Kasus ini sempat menggegerkan warga Cilacap karena melibatkan hubungan gelap, usia korban yang sangat muda, dan motif emosional yang sangat personal. Kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hubungan tanpa komitmen yang dijalani secara sembunyi-sembunyi seringkali memunculkan tekanan emosional yang berbahaya. Di saat rasa cinta berubah menjadi rasa ingin memiliki, dan rasa ingin memiliki berubah menjadi sebuah obsesi, maka tragedi bisa terjadi kapan saja. Apabila kalian suka dengan kasus-kasus kriminal seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru